Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, yang dirahmati Allah, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusan. Hari ini saya akan menceritakan kisah anak yatim yang difitnah oleh warga desa dan akan dipotong tangan, namun pertolongan Allah datang saat itu juga suara keras menggetarkan udara desa Sindangreja pagi itu. Seorang perempuan tua, Mak Ranti, berlari terseok-seok dari arah lumbung padinya yang terbuka. Wajahnya pucat, napasnya tersengal, tangannya menggenggam karung robek yang berisi butiran beras tercecer di tanah. "Berasku dicuri, tolong maling!" teriaknya sambil menunjuk ke arah semak-semak di pinggir jalan. Warga berdatangan, langkah-langkah tergesa memenuhi halaman lumbung. Dari arah lain, tampak seorang anak laki-laki kurus berusia sekitar 10 tahun berjalan pelan. Bajunya compang-camping, rambutnya kusut, dan di tangannya tergenggam sepotong roti basi. "Dia!" Mak Ranti menunjuk dengan gemetar. "Anak itu, dia yang barusan keluar dari dekat lumbungku." Anak itu hanya terdiam. Namanya Dika. Sejak umur 5 tahun, ia sudah ditinggal mati kedua orang tuanya. Ia tinggal seorang diri di gubuk reot warisan ayahnya yang terletak di ujung desa dekat sungai kering. Warga mulai mendekat, menatap Dika dengan tatapan curiga. "Ini bukan pertama kalinya beras Mak Ranti hilang," seru Darto, pemilik warung. "Sudah lama kita curiga, anak ini selalu mondar-mandir malam-malam. Pasti dia yang selama ini nyuri." "Tapi aku cuma lewat," bisik Dika pelan, matanya berkaca-kaca. "Aku enggak ambil apa-apa." "Bohong, dasar anak yatim tak tahu diri," bentak seseorang dari belakang kerumunan. Dika mundur perlahan, namun warga mulai mengepung. Beberapa orang langsung merenggut lengannya dan menyeretnya ke balai desa. Tak ada satupun yang mau mendengar. Tak ada satupun yang bertanya lebih lanjut. Semua sudah yakin Dika bersalah. Namun, tak satu pun dari mereka tahu bahwa hari itu akan jadi awal dari sesuatu yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup mereka, sesuatu yang akan mengubah desa Sindangreja selamanya. Di balai desa yang dindingnya mulai lapuk dimakan usia, suara gaduh memenuhi ruangan sempit. Warga berdesak-desakan, memenuhi kursi bambu dan berdiri hingga keluar pintu. Di tengah ruangan, Dika duduk dengan kepala tertunduk, tangan kecilnya terikat pada tiang kayu. Wajahnya lebam dan bajunya sobek akibat ditarik-tarik oleh warga saat ditangkap tadi pagi. Pak Lurah, seorang pria gemuk dengan janggut putih, berdiri di depan meja besar sambil mengetuk papan dengan tongkat kayunya. "Kita sudah muak dengan pencurian." Suaranya lantang menggema di ruangan. "Dan selama ini tidak pernah ada yang tertangkap basah. Tapi hari ini, kita semua lihat dengan mata kepala sendiri siapa yang berada di dekat lumbung Mak Ranti. Anak itu, hukum dia, hukum berat!" seru salah satu warga dari belakang. Suara-suara setuju pun menyusul. Pak Lurah mengangguk. "Kita tidak punya penjara, kita tidak punya sistem pengadilan seperti di kota, tapi kita punya aturan adat. Dan salah satu hukum adat kita, pencuri harus dipotong tangan." Riuh sorak warga mengiringi kalimat itu. Beberapa bahkan sudah mengambil posisi berdiri lebih dekat ke depan, seolah ingin menyaksikan sendiri eksekusi yang segera dilaksanakan. Dika mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca, tetapi tak ada air mata yang jatuh. Ia hanya menatap Pak Lurah dan berkata dengan suara lirih, "Aku tidak mencuri, demi Allah aku tidak mencuri." Namun, tak satu pun warga yang mendengarkan. Pak Lurah menatapnya datar. "Besok pagi di alun-alun, kita akan laksanakan hukuman ini agar menjadi pelajaran bagi siapapun yang ingin mencuri, sekalipun itu anak kecil, sekalipun itu anak yatim." Sorak-sorai kembali terdengar. Beberapa warga bahkan tersenyum puas, seolah telah menang dalam suatu perang panjang. Sementara itu, dari kejauhan, awan mulai menebal. Angin dingin berembus lewat celah-celah dinding kayu. Tak ada yang menyadari bahwa langit mulai muram, seolah ikut berduka melihat kebutaan hati manusia. Di balik jendela balai desa, seekor burung hitam bertengger diam. Matanya tajam menatap ke dalam, lalu mengepakkan sayap dan terbang menjauh menuju arah hutan yang tak pernah dimasuki siapapun sejak desa itu berdiri. Dan malam pun datang, malam terakhir sebelum hukuman yang tak pernah seharusnya terjadi. Dika duduk bersandar di dinding gubuknya yang reot.
Rantai tipis masih menggantung di pergelangan tangannya, bekas ikatan yang baru dilepas sebelum ia dikembalikan ke rumah untuk menunggu eksekusi besok pagi. Ia hanya diberi 1 malam, bukan untuk membela diri, tapi untuk mempersiapkan diri. Angin malam menerobos masuk dari celah-celah papan yang lapuk. Ujung kakinya menggigil, perutnya keroncongan. Namun, semua itu tak ada artinya dibandingkan rasa takut yang menghimpit dadanya. Tangan ini akan dipotong besok pagi. Ia menatap kedua telapak tangannya yang kecil dan kurus. Tangan ini biasa ia gunakan untuk mengambil air dari sungai, untuk memetik daun singkong di pinggir kebun, untuk membawa ranting-ranting kering agar bisa ditukar dengan nasi basi. Tangan ini akan lenyap hanya karena fitnah. "Aku tidak ambil apa-apa demi Allah," bisiknya lagi, suara tercekat hampir tak terdengar. Di pojok gubuk, seekor kucing kecil tiba-tiba muncul dari bawah tikar lusuh. Kucing itu mengeong pelan dan mendekat, lalu meringkuk di dekat kaki Dika. Ia tersenyum pahit, hanya makhluk kecil ini yang masih sudi mendekatinya malam itu. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan dari pintu gubuk. Dika terlonjak kaget. Siapa yang datang malam-malam begini? Ia berjalan pelan ke pintu dan membukanya. Di luar hanya gelap dan sepi, tidak ada siapapun, hanya daun-daun yang bergoyang pelan diterpa angin. Namun, saat ia hendak menutup pintu, matanya menangkap sesuatu di tanah, sebuah bungkusan daun pisang. Dika mengambilnya dengan hati-hati dan membuka perlahan. Di dalamnya ada 2 potong ubi rebus, masih hangat. Air matanya tumpah. Tak ada nama, tak ada jejak, hanya kehangatan dan kasih sayang yang tiba-tiba hadir, seolah Allah mengutus seseorang secara diam-diam. Malam itu, Dika makan perlahan. Sambil berdoa dalam hati, ia menatap langit dari celah atap dan berbisik, "Ya Allah, kalau memang aku tidak bersalah, tolong jangan biarkan aku dihukum. Lindungi aku ya Allah, walau semua orang membenciku." Angin mendesir masuk lebih hangat dari biasanya, dan di kejauhan, kilat menyambar perlahan, tapi langit tetap tak mengeluarkan hujan, seolah sesuatu sedang ditunggu, sesuatu yang tak biasa. Pagi itu, desa Sindangreja tidak seperti biasanya. Awan menggantung berat di langit seolah enggan bergerak. Udara terasa pengap, padahal belum lewat pukul 9. Namun, di tengah suasana ganjil itu, alun-alun desa justru ramai oleh kerumunan. Laki-laki, perempuan, anak-anak, semua berdatangan. Sebagian membawa kursi sendiri, sebagian lainnya berdiri sambil membawa payung atau daun pisang untuk berteduh. Di tengah alun-alun, sebuah meja kayu besar telah dipasang. Di atasnya, sebilah golok tajam mengkilap menanti. Pak Lurah berdiri dengan dada membusung. Di sampingnya, 2 orang algojo desa berdiri sambil memegang tali dan pisau kecil. Wajah mereka datar, seperti telah biasa melakukan ini. Dika datang dengan tubuh gemetar, digiring oleh 2 orang pemuda desa. Bajunya masih baju yang sama sejak kemarin, namun kini semakin kusam dan penuh debu. Langkahnya pelan, tapi tidak meronta, tidak juga menangis. Matanya hanya menatap lurus ke depan, seolah pasrah atau justru sedang menggenggam harapan yang tak terlihat. Sesampainya di meja eksekusi, Dika diminta berlutut. Tangannya diletakkan di atas balok kayu kecil. Semua warga menahan napas. Anak-anak dipeluk oleh ibunya. Beberapa orang bahkan tersenyum puas. "Ini hukuman yang pantas," seru Pak Lurah lantang. "Agar tak ada lagi yang berani mencuri di desa kita. Dan biarlah semua tahu bahwa aturan adat tak bisa dilanggar." Dika memejamkan mata, hatinya berzikir, lidahnya bergerak perlahan, menyebut satu nama berulang kali. Allah, Allah, Allah. Algojo mengangkat golok tinggi-tinggi. Ujung mata golok itu memantulkan cahaya redup dari langit mendung. Dan ketika golok itu hendak meluncur, tiba-tiba terdengar bunyi keras dari langit. Duar! Petir menyambar pohon besar di samping alun-alun, tepat di belakang kerumunan warga. Pohon itu pecah 2, terbakar hebat, dan menjatuhkan cabang-cabang raksasa ke tanah. Warga berteriak, sebagian lari tunggang langgang, suara-suara panik memenuhi udara, langit berubah, mendung menggulung cepat, seolah hendak menelan seluruh desa. Angin menderu kuat. Golok yang ada di tangan Algojo terlepas dan mental beberapa meter, menancap ke tanah hingga setengah bilahnya. Semua membeku. Dika masih berlutut. Namun dari arah belakang kerumunan muncul sosok asing. Seorang lelaki tua berwajah Arab, berjubah putih, berjalan perlahan ke tengah alun-alun.
Di tangannya ada karung beras dan secarik kain merah. "Berhenti!" Suaranya berat tapi tenang, semua menoleh. Lelaki itu berdiri tegak lalu mengangkat karung beras. "Ini beras yang kalian cari. Ini milik Mak Ranti yang hilang. Dan yang mencurinya bukan anak ini." Semua orang membisu. "Beras ini ditemukan semalam di rumah salah satu buruh panen kalian yang lari meninggalkan desa 3 hari lalu. Dia membawa kabur karung-karung beras dan baru ketahuan saat singgah di desa sebelah." Pak Lurah terdiam, wajahnya pucat. Algojo mundur pelan. Lelaki itu menatap ke arah Dika. "Anak ini bukan pencuri, tapi kalian semua hampir memotong tangan anak yatim yang tak berdosa." Dan langit mulai menggelap sepenuhnya, tanda bahwa sesuatu sedang turun, dan itu bukan hujan biasa. Langit di atas desa Sindangreja kini sepenuhnya hitam. Angin mengamuk, menghempas genting-genting rumah, daun-daun berterbangan, suara gemuruh petir bergantian menghantam langit seperti jenderang perang yang mengguncang bumi. Warga masih berdiri di alun-alun, terdiam, tubuh mereka gemetar. Mereka menyaksikan sendiri kebenaran yang terungkap, bahwa mereka nyaris memotong tangan seorang anak yatim piatu yang tak bersalah. Mereka telah percaya pada kebencian, bukan keadilan. Pak Lurah melangkah mundur. "Itu tidak mungkin. Kami hanya mengikuti adat. Kami hanya menjaga desa." Lelaki tua berjubah putih menatap tajam ke arahnya. "Dan karena kalian membiarkan kezaliman terjadi, karena kalian lebih percaya pada fitnah daripada menyelidiki kebenaran, sekarang lihatlah apa yang telah kalian perbuat." Tiba-tiba tanah di bawah kaki mereka bergetar. Gubuk di pinggiran desa runtuh satu persatu. Air sungai yang biasanya kering tiba-tiba meluap deras, membanjiri tepi desa. Sapi-sapi melenguh keras dan lari ke segala arah. Ayam-ayam berterbangan dengan panik. Semua hewan merasakan sesuatu yang manusia tak sadari lebih awal. Azab sedang datang. Seorang ibu berteriak, "Air masuk ke rumahku, air dari sungai. Tapi dari mana bisa sebanyak ini?" Tak ada yang bisa menjawab. Beberapa warga mulai menangis. Sebagian lain berlutut memohon ampun. Namun, lelaki tua itu hanya mengangkat tangan ke langit dan berdoa dalam bahasa Arab yang tak dimengerti siapapun. Lalu, kilatan petir menyambar lagi, dan tepat saat itu, sebuah keanehan terjadi. Air yang mengalir deras membelah kedua sisi, membentuk jalan kering selebar 2 meter yang lurus mengarah ke rumah Dika. Jalan itu bersinar samar, dan tak satu pun tetes air menyentuh rumah reot anak yatim itu. Semua warga menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Rumah Dika tetap kering dan utuh, bahkan tiupan angin pun tak menyentuh dinding rapuhnya. Sementara rumah-rumah warga mulai roboh satu persatu. Dinding patah, genting berterbangan, perabotan terseret arus, harta benda lenyap dalam sekejap. Pak Lurah tersungkur, mulutnya gemetar. Tolong, siapapun kau, hentikan ini, kami salah, kami khilaf." Namun, lelaki tua itu menatap ke langit. "Bukan padaku kalian harus meminta, tapi kepada Zat yang selama ini kalian abaikan, kepada Allah yang telah kalian khianati dengan hati yang zalim." Lalu ia berpaling pada Dika dan membungkuk sedikit seolah memberi hormat. "Kau diselamatkan bukan karena siapa kamu, tapi karena doamu tulus. Karena Allah tidak tidur, dan Allah Maha mengetahui siapa yang benar dan siapa yang dusta." Petir menyambar lagi, dan desa Sindangreja tak akan pernah sama lagi. Pagi berganti siang, langit mulai tenang. Tapi desa Sindangreja tinggal puing dan lumpur. Jalan-jalan berubah jadi aliran air coklat. Lumbung-lumbung habis diterjang arus. Rumah-rumah rubuh, sisa-sisa genting dan kayu berserakan di mana-mana. Namun, satu yang tak berubah, gubuk kecil milik Dika berdiri kokoh di tempatnya. Atapnya tetap menempel, pintunya tak bergeser, bahkan tikarnya masih terbentang seperti semula. Satu-satunya bangunan yang tetap utuh di tengah kehancuran total. Warga berdiri di sekeliling. Sebagian tak berani mendekat. Wajah mereka penuh rasa malu dan takut. Beberapa bahkan terduduk memeluk lutut, menangis seperti anak kecil. Pak Lurah berjalan terseok mendekat. Bajunya sobek, tubuhnya penuh lumpur. Di belakangnya, puluhan warga mengikuti dengan langkah lambat. Mereka semua berhenti di depan Dika yang kini duduk di ambang pintu gubuknya. "Dika,"
Suara Pak Lurah serak, hampir tak terdengar. "Maafkan kami telah buta, kami telah zalim." Dika menatap mereka satu persatu, tatapannya tak penuh amarah, tapi juga tidak lunak. Ia hanya diam, seperti belum tahu apakah harus percaya atau menjauh. Kucing kecil yang tadi malam tidur bersamanya melompat ke pangkuan, dan Dika memeluknya erat. Mak Ranti merangkak maju, wajahnya penuh luka goresan. Ia meletakkan kedua tangannya di tanah, menunduk sangat rendah. "Aku yang pertama menuduhmu, aku yang mulai semuanya. Aku siap menerima apapun, asal kau tidak membenci kami, Nak." Seketika, seluruh warga ikut berlutut. Suara isak tangis terdengar dari segala arah. Namun, Dika masih diam. Ia menatap langit yang mulai cerah. Burung-burung kembali terdengar. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Lelaki tua berjubah putih muncul kembali dari balik reruntuhan. Wajahnya tetap tenang, namun kali ini ada sinar lembut di matanya. Ia berdiri di belakang Dika, menatap para warga. "Kalian datang memohon ampun bukan pada Dika semata," katanya. "Tetapi datanglah memohon kepada Allah, bukan sekadar karena takut pada azab, tapi karena sadar kalian telah memperlakukan seorang yatim dengan cara yang bahkan lebih kejam dari binatang." Ia mengangkat tongkat kayunya dan menancapkannya ke tanah. Lalu ia berkata pelan, "Hari ini belum akhir dari semuanya, tapi ini awal dari pertanggungjawaban." Kemudian, lelaki itu berbalik dan mulai berjalan meninggalkan desa. Tak ada yang berani menghalangi. Dika menatap ke tanah. Tangannya yang kemarin hampir dipotong kini masih utuh, masih bisa menggenggam, masih bisa memeluk. Ia mengusap air matanya yang jatuh sendiri, lalu berdiri perlahan, tapi belum sempat satu kata pun keluar dari mulutnya, suara gemuruh terdengar lagi dari perbukitan. Tapi kali ini bukan petir, sesuatu sedang datang, sesuatu yang jauh lebih besar, dan tidak semua orang siap untuk menyambutnya. Warga desa yang masih tersisa kini menoleh ke arah perbukitan yang membentengi Sindang Reja dari arah barat. Tanah gemetar halus, lalu makin kuat. Suara gemuruh mendekat, bukan dari langit, melainkan dari tanah, dari dalam bumi. "Apa itu?" seru seorang pemuda sambil menunjuk ke kejauhan. Dari balik kabut pagi yang belum sepenuhnya hilang, muncul barisan gelap seperti tembok raksasa yang bergerak perlahan. Ketika kabut tersibak, semua mata membelalak. Sebuah longsoran tanah raksasa menggelinding dari atas bukit. Tapi anehnya, longsoran itu tidak menghancurkan pepohonan, tidak merobohkan batu-batu besar. Ia seperti meluncur dengan sendirinya, mengikuti jalur yang tak terlihat, dan langsung mengarah ke pusat desa. Teriakan panik kembali terdengar. "Itu longsor! Lari!" Namun sebelum mereka sempat bergerak, suara berat menggema di udara. "Jangan berlari, semua orang berhenti." Suara itu datang dari atas langit, seperti suara yang keluar dari dalam dada setiap manusia. Tak seorang pun tahu siapa yang mengucapkannya. Dan tiba-tiba, longsoran itu berhenti tepat di batas alun-alun desa. Tanah bergelombang mengendap, seperti lautan yang terhenti oleh tangan tak terlihat. Semua warga menatap pemandangan itu dengan napas tertahan. Lelaki tua berjubah putih kembali muncul. Kali ini ia berdiri di puncak bukit kecil dengan tongkatnya bercahaya. Ia menatap ke arah desa, lalu mengangkat tangannya. "Ini adalah pengingat. Kalian telah dizalimi oleh hati kalian sendiri, tapi Allah masih memberi waktu untuk bertobat." Ia menurunkan tangannya, dan tanah yang tadi menggulung seperti hendak menelan desa perlahan berubah. Dari gundukan lumpur itu muncul aliran air jernih, membentuk sungai kecil yang mengalir ke arah sawah yang selama ini kekeringan. Udara menjadi sejuk. Cahaya matahari menembus awan dan jatuh tepat di gubuk Dika, membuatnya bersinar samar seperti istana kecil yang terbuat dari cahaya. Warga mulai menangis kembali. Kali ini bukan karena takut, tapi karena malu. Pak Lurah merangkak mendekat ke arah Dika. "Nak, aku rela kalau tangan ini yang dipotong. Aku rela dihukum sebagai ganti semua kesalahan kami." Namun, Dika hanya menggeleng perlahan. "Bukan aku yang berhak menghukum. Bukan aku juga yang bisa memaafkan semua ini. Itu hanya hak Allah."
Lelaki tua itu tersenyum samar dari kejauhan, lalu membalikkan badan dan menghilang di balik kabut, seperti ia tak pernah benar-benar datang. Langit kembali biru. Namun, di hati warga Sindang Reja, badai sejati baru saja dimulai. Badai penyesalan dan pencarian jalan kembali menuju ampunan. Dan bagi mereka yang menzalimi anak yatim, Allah sedang mengawasi, dan waktu terus berjalan. Hari-hari berlalu setelah kejadian besar itu. Warga Sindang Reja mulai membenahi desa mereka. Tapi berbeda dari biasanya, tak ada lagi suara tawa berlebihan, tak ada lagi gibah di pos ronda, tak ada lagi mata yang memandang rendah ke arah gubuk kecil di ujung desa. Kini setiap orang menundukkan kepala ketika melewati rumah Dika. Namun, Dika tetap seperti biasa. Ia tidak pindah ke rumah yang lebih besar, meski ada yang menawarkan. Ia juga tidak menerima uang ganti rugi yang diberikan Pak Lurah. Ia hanya meminta satu hal, beri aku hak untuk hidup tenang, dan jangan lagi ada anak yatim yang dizalimi di desa ini. Namun, walau semua tampak membaik, tanda-tanda ganjil justru mulai muncul. Petani yang dulu ikut menuduh Dika, tanamannya gagal panen, padahal sawah tetangga di sebelahnya subur. Air sumur di rumah tetua adat mengering tanpa sebab, sementara sumur warga yang dahulu membela Dika mengalir deras. Dan yang paling mengejutkan, Pak Lurah mendadak kehilangan suara. Awalnya hanya serak, lalu hilang total. Ia tak bisa lagi berbicara. Setiap kali mencoba memaksakan diri untuk bicara, tubuhnya gemetar dan mulutnya kaku. Ia hanya bisa menulis di kertas dan bahkan tulisan tangannya perlahan menjadi lemah, seperti dikuasai ketakutan yang tak terlihat. Warga mulai menyadari bahwa azab Allah belum selesai. Banyak dari mereka bermimpi hal yang sama. Seorang anak kecil berpakaian putih berjalan di tengah desa, memandang setiap rumah dengan tatapan tajam, dan di belakang anak itu ada api. Tak menyala tapi menyala, tak membakar tapi membakar hati. Mak Ranti, wanita yang pertama kali memfitnah Dika, suatu pagi ditemukan duduk di depan rumah dengan mata membelalak kosong. Ia tidak gila, ia tidak sakit, tapi sejak itu ia tidak lagi berbicara atau merespon siapapun, hanya diam dan menangis setiap malam. Seseorang berkata, ia melihat Mak Ranti bicara sendiri di tengah malam, memohon pada sosok bayangan untuk diberi kesempatan mengulang waktu, tapi waktu tidak bisa diulang. Desa itu mulai berubah menjadi sunyi, seperti sedang menunggu sesuatu. Dan semua orang tahu, apapun yang sedang ditunggu itu bukanlah keselamatan, tapi balasan. Dika sendiri tetap tenang. Ia mulai mengajar anak-anak mengaji di bawah pohon besar. Ia mengajarkan bukan hanya huruf hijaiyah, tapi juga makna sabar dan memaafkan. Anak-anak mencintainya. Bahkan beberapa orang tua menitipkan makanan untuknya setiap sore. Namun malam-malam Dika tak pernah lepas dari tangis diam-diam. Ia tak membenci mereka, tapi kenangan tentang hari saat golok hendak menebas tangannya masih terjaga di ingatannya. Dan pada malam ke-40 sejak kejadian itu, desa Sindang Reja sekali lagi terguncang oleh peristiwa yang tak bisa dijelaskan. Petir menyambar bukan dari langit, tapi dari tanah. Dan di tengah alun-alun muncul tanda yang tak pernah bisa dijelaskan oleh siapapun, tanda yang membuat semua warga tersungkur, menggigil, menangis, dan tahu bahwa waktu mereka hampir habis. Malam itu, udara di Sindang Reja sangat berbeda. Tidak ada angin, tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung hantu seperti biasa. Seakan seluruh makhluk menahan napas, menunggu sesuatu yang akan datang. Di tengah alun-alun, tanda yang muncul setelah kilatan petir dari dalam tanah masih menyala samar. Sebuah garis membentuk lafaz Allah dalam cahaya yang tidak menyilaukan, tapi membuat siapapun yang melihatnya langsung meneteskan air mata tanpa tahu sebabnya. Warga desa berkerumun mengelilinginya, tapi tak satu pun berani mendekat. Bahkan Pak Lurah yang kini hanya bisa menulis, sudah 3 kali mencoba menuliskan permohonan ampun dalam kertas, tapi setiap kertas itu langsung terbakar sebelum sampai ke tangan Dika. Malam terus merayap. Di dalam gubuknya yang sederhana, Dika duduk sendirian. Selembar sajadah lusuh terbentang, cahaya bulan menyorot wajahnya yang tampak lebih dewasa dari usianya. Dari kejauhan terdengar derap kaki pelan tapi teratur. Lalu, satu persatu warga desa datang dan duduk di depan gubuk Dika. Mereka tak membawa apa-apa kecuali air mata.
Tak ada yang bicara, tak ada yang berani. Hingga akhirnya seorang anak kecil perempuan maju, membawa sepotong roti dan sebotol air putih. Ia menyerahkan itu pada Dika sambil berbisik, "Umi bilang, kalau kamu berdoa malam ini, mohonkan ampun untuk kami semua." Dika menerima roti itu, memandangnya lama, lalu memeluk gadis kecil itu. Ia mengangguk, kemudian berdiri menghadap langit terbuka. "Wahai Allah, Engkau tahu semua yang telah terjadi. Engkau Maha Melihat, Maha Mendengar. Engkau tahu aku hanyalah seorang yatim piatu yang tak punya siapa-siapa di dunia ini, kecuali Engkau." Air matanya jatuh ke tanah. "Jika Engkau ingin menghukum mereka, hukumlah dengan caramu yang paling adil. Tapi jika Engkau ingin mengampuni, maka ampunilah mereka, karena tidak ada pengampun selain Engkau." Langit mulai mendung kembali, tapi bukan gelap, melainkan cahaya keperakan yang menyejukkan, seolah surga sedang menurunkan selimutnya ke atas desa. Tiba-tiba tanah bergetar pelan, bukan mengguncang, tapi berdenyut seperti jantung. Dari setiap rumah yang dulu ikut memfitnah Dika, keluar cahaya kecil, naik ke langit lalu menghilang. Warga bersujud, bahkan mereka yang tak pernah salat sekalipun tak kuasa menahan diri. Namun satu hal yang tak disangka, cahaya paling besar tidak datang dari rumah Dika, tapi dari bawah alun-alun, tempat lafaz Allah bersinar. Dari dalam tanah muncul suara tangis, dan sosok lelaki tua berjubah putih itu kembali berdiri di sana. Namun, kali ini tubuhnya bercahaya terang, dan wajahnya tak lagi tampak tua. Ia bukan manusia biasa. Ia menatap seluruh warga dengan sorot mata yang seperti menembus dada mereka. "Waktumu hampir habis, wahai penduduk Sindangreja. Tapi Allah itu Maha Pengasih, dan Ia tidak menzalimi hambanya." Lalu ia menatap Dika. "Besok pagi, keputusan akan diturunkan, dan tak seorang pun bisa menghindar darinya." Lelaki itu menghilang, dan malam itu tak ada satu mata pun yang bisa terpejam. Seperti biasanya, warga desa semua sudah berkumpul di alun-alun. Tak ada tawa, tak ada obrolan, hanya pagi itu desa Sindangreja tampak sunyi. Matahari terbit perlahan, namun tak ada kegembiraan keheningan yang sangat mendalam. Setiap orang tampak cemas, menunggu sesuatu yang tak mereka mengerti. Dika berdiri di tengah-tengah alun-alun, di tempat lafaz Allah yang bersinar semalam. Semua mata tertuju padanya, tapi ia hanya memandang tanah dengan kepala yang rendah. Tidak ada kemarahan di wajahnya, tidak ada kebencian. Pak Lurah, yang kini tak bisa lagi berbicara, duduk di dekatnya dengan tangan terlipat dan tubuh yang gemetar. Raut wajahnya penuh penyesalan yang mendalam, seperti menunggu hukuman yang sudah pasti. Lelaki tua berjubah putih itu muncul kembali. Kali ini ia tidak sendiri. Di belakangnya ada bayangan-bayangan samar yang tampak seperti sosok-sosok yang sudah lama meninggal. Mereka mengelilingi alun-alun, menatap warga dengan mata yang kosong, tanpa suara. Hanya ada kesedihan yang memancar dari setiap wajah mereka. Lelaki tua itu mengangkat tangannya, dan tanah di bawahnya mulai bergetar lagi. Semua orang merasa tanah itu menggenggam jantung mereka seperti ingin menghancurkannya. "Wahai hamba-hamba Allah yang zalim, sudah terlalu banyak waktu yang kalian sia-siakan." Suara lelaki itu bergema seperti suara dari langit. "Kini saatnya untuk merasakan akibat dari perbuatan kalian." Seperti petir yang menyambar tanah, semua orang merasakan rasa sakit yang luar biasa. Tubuh mereka seperti tersengat oleh suatu kekuatan yang tak terlihat, tapi sangat terasa. Mereka berlutut, dan tanpa bisa menahan, air mata mulai mengalir deras. "Tidak ada yang bisa menghindar dari keadilan Allah," lanjut lelaki tua itu. "Namun bagi mereka yang telah bertobat, bagi mereka yang telah menyesali perbuatannya dengan tulus, masih ada jalan kembali." Suasana mencekam, semua warga mulai menangis. Beberapa dari mereka merangkak mendekati Dika, berusaha untuk meminta maaf, meskipun mereka tahu waktu itu hampir habis. Pak Lurah menulis di atas kertas, kemudian dengan tangan gemetar menyerahkannya kepada Dika. "Maafkan kami telah salah." Dika menerima kertas itu. Ia tidak berbicara, ia hanya menatap Pak Lurah dengan tatapan penuh pengertian. Kemudian ia mengangkat wajahnya ke langit dan berdoa dengan suara lirih, "Ya Allah,
Engkau Maha Pengampun, ampunilah mereka yang menyesal. Saat itu juga, suara gemuruh terdengar dari arah langit, kilatan cahaya menyambar dari atas, dan seketika langit berubah menjadi merah, seakan api mengalir di seluruh cakrawala. Namun, bukan azab yang menghancurkan seluruh desa. Sebaliknya, cahaya itu meresap ke dalam tanah, ke dalam aliran sungai yang mengalir di desa, mengubahnya menjadi air yang lebih jernih dari sebelumnya. Tanah yang tadi pecah mulai merapat kembali, dan semua yang hancur perlahan pulih. Azab itu bukan datang dalam bentuk kehancuran, azab itu datang dalam bentuk kesadaran yang mencekam. Setiap orang di desa, dari yang muda hingga yang tua, merasa ada sesuatu yang besar sedang berputar dalam diri mereka. Rasa takut dan penyesalan begitu mendalam. Mereka tahu mereka telah diberi kesempatan untuk bertobat, dan waktu mereka untuk berubah hanya tinggal sedikit. Warga desa Sindangreja kini menyadari satu hal yang paling penting. Azab itu bukanlah kehancuran fisik, tetapi kehancuran batin yang datang dari kesadaran bahwa mereka telah menzalimi seorang anak yatim piatu yang tidak bersalah. Dan mereka tahu, tak ada lagi waktu untuk menunggu. Dengan perlahan, Dika menundukkan kepala, memberikan maaf kepada mereka semua, bukan karena ia harus, tetapi karena ia tahu bahwa hanya dengan kemaafan akan ada kesempatan untuk hidup yang lebih baik di dunia ini. Desa Sindangreja, meski tak lagi seperti dulu, kini mulai dibangun kembali. Bukan hanya bangunan fisik, tapi juga hati setiap warganya. Dan dari sini, setiap orang mulai memahami makna kasih sayang, pengampunan, dan betapa besar kekuasaan Allah yang selalu memberi kesempatan kepada hamba-Nya untuk bertobat.